Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Siang ini ya, hari Selasa teman-teman, tanggal 26 Oktober tahun 2021. Nah, di Wani Duren lagi di kebun. Ini suasana enak ini, redup karena sedikit mendung. Barusan ya jam 1 tadi panasnya luar biasa ini. Temperatur kami lihat 31 derajat. Ini warning buat kita yang masuk fase generatif karena pohon bisa stres. Oke teman-teman, sore ini kami akan berbagi tentang bagaimana menciptakan atau merawat pohon durian seperti di depan ini ya. Seperti di depan kami ini ya, kami sambil lesehan ya di rerumputan ini ya, di rerumputan. Kami coba akan berbagi bagaimana cara merawat pohon durian bisa menjadi seperti ini. Nah, oke teman-teman ya. Sebelum saya bicara lebih lanjut ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu sebelum kita berkebun teman-teman ya. Yang pertama adalah yang harus dipahami bahwa syarat tumbuh tanaman kita, tanaman durian kita itu yang pertama adalah air. Jadi kebutuhan air itu mutlak, itu menjadi poin nomor 1 ya, menjadi pertimbangan nomor 1. Kemudian yang kedua adalah matahari atau kompor. Kami sebutnya kompor ya, tempat untuk memasak. Kemudian yang ketiga itu yang tidak kalah penting adalah menentukan bibit, memilih bibit yang baik. Di video-video kami sudah kami pernah bahas secara terdetail bagaimana kita memilih bibit yang baik. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tidak kalah penting karena ini menyangkut ya merawat, bagaimana merawatnya. Nah, merawat pohon durian yang baik kita harus tahu bahwa pohon durian itu perlu nutrisi, teman-teman. Ya, perlu nutrisi ya. Kemudian perlu jangan sampai hama dan lain sebagainya ya menyerang. Nah, kalau bicara nutrisi teman-teman, kalau kita bicara nutrisi apa saja sih yang dibutuhkan oleh pohon durian itu? Sering dalam sebuah kesempatan beberapa kali kami selalu bilang bahwa berkebun itu harus didasari ilmu pengetahuan supaya nggak ngawur ya. Nah, nutrisinya apa? Nutrisinya disebut namanya hara makro dan mikro ya. Kenapa disebut makro? Karena kebutuhannya dalam jumlah banyak. Kenapa disebut mikro? Karena kebutuhannya sedikit. Tapi meskipun sedikit tidak boleh diabaikan. Itu loh teman-teman ya. Tidak boleh diabaikan. Nah, yang termasuk hara mikro itu apa saja? Nitrogen, fosfor, kalium ya, magnesium, sulfur, kalsium. Jadi ada 6 unsur hara mikro teman-teman. Ya, ada 6. Itu dibutuhkan oleh pohon durian dalam jumlah banyak. Ya, dalam jumlah banyak. Kemudian hara mikro, apa itu? Ya. Mangan, boron, besi, zat besi, ferum ya. Kemudian koper atau tembaga, silika, molybdenum. Itu adalah hara mikro, dibutuhkan oleh pohon durian dalam jumlah sedikit. Jumlahnya juga 6. Nah, bagaimana cara mendapatkan hara makro? Di mana hara makro itu didapat? Hara mikro juga didapat di mana? Sebenarnya di dalam tanah itu sudah ada, teman-teman. Di dalam tanah ini sudah ada mikro, hara makro, mikro itu ada. Ada, komplit. Tapi kalau diambil terus tanpa diisi ulang, ya habis. Makanya harus diisi ulang. Nah, hara makro bisa didapatkan dalam bentuk pupuk kandang. Begitu juga mikro. Di dalam pupuk kandang ada teman-teman. Ada. Pupuk kandang kan macam-macam, teman-teman. Ada yang berbahan apa itu? Kotoran hewan seperti unggas, sapi.
yaitu kerbau, kelinci, ya, kemudian cacing, kelelawar, banyak. Ya. Tetapi yang paling banyak di antara itu semua ada pada cacing atau kompos dari cacing. Itu hara makronya yang hara makro dan mikronya paling banyak teman-teman di sana. Nah, kapan harus aplikasinya? Kalau di tempat kami, hara makro yang dari kompos, dari pupuk kandang itu, hara makro dan mikronya, kami berikan setiap 4 bulan sekali. Ya, catat. Setiap 4 bulan sekali. Apakah boleh setiap bulan? Boleh, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang teman-teman. Tapi kami ngambil keputusan 4 bulan sekali. Kalau sebulan sekali capek nanti. Ya, tuh aplikasinya 4 bulan sekali. Caranya gimana? Ditabur lingkar luar tajuk, lingkar luar daun, teman-teman. Jadi daun itu akan ada sisi luarnya, ya disitulah kita tabur. Bisa digali dulu atau tidak, silahkan. Tetapi kami memilih menggali. Nah, kenapa ditaruh di sisi luar? Kenapa ditaruh di sisi luar, teman-teman? Karena apa? Akar durian itu ada pada sisi luar tajuk, lingkar luar daun. Itu akarnya di sana, teman-teman. Nah, kalau pupuknya kita taruh di luarnya, maka akarnya akan memanjang, mencari nutrisi itu untuk dimakan. Nah, kalau akarnya memanjang, ya tumbuh akarnya itu, maka akan diikuti dengan munculnya tunas baru, gitu loh. Itu ilmunya, teman-teman. Ya, ilmunya seperti itu. Jadi hara makro, mikro itu kita bisa dapatkan dari kompos. Cara aplikasinya bagaimana? Lingkar luar tajuk bisa digali ataupun ditabur saja, suka-suka. Tapi kami aplikasinya setiap 4 bulan sekali. Ya. Nah, karena kami merasa bahwa pupuk kandang itu belum cukup, ya, kami tambah namanya pupuk kimia, teman-teman. Ya. Nah, pupuk kimia kami dapatkan di NPK. Ya, di NPK, teman-teman. Natrium, fosfor, kalium. Nah, NPK-nya kami menggunakan 2. Yang pertama Yaramila, yang kedua adalah NPK Ponska Plus. Nah, aplikasinya bagaimana? Aplikasinya kami lakukan setiap bulan. Jadi kami ganti-ganti. Bulan pertama ini misalnya Yaramila, bulan kedua Yaramila, bulan ketiga kita kasih NPK plus Ponska Plus. Kenapa kok begitu? Karena di Yaramila itu ada unsur boron yang cukup besar, atau mikronya cukup besar, mikronya boron. Kemudian di NPK Ponska Plus ada unsur mikronya yang cukup besar, apa? Zinc. Apakah cukup pupuk makro? Nah, di makro itu ya baik NPK Ponsa atau NPK Yaramila itu juga mengandung mikro, tapi jumlahnya kecil, teman-teman. Kecuali kalau spesifikasinya jelas, misalnya Yaramila boronnya gede, gitu. Kemudian Ponska Plus zinc-nya gede. Kenapa 2 ini penting, teman-teman? Ya, menurut informasi yang kami dapat, ya, tanah Indonesia itu mungkin memang subur, teman-teman. Tetapi minim unsur zinc dan boron. Makanya kami pakai 2 pupuk ini. Ya. Nah, kemudian mikronya kami dapat dari mana? Ya, mikronya kami dapat dari Plant Catalyst 2006. Produknya CNA. Saya sebut nama aja semua ya, supaya teman-teman lebih paham. Di Plant Catalyst itu ada makronya, ada, tapi jumlahnya kecil. Mikronya lebih besar, teman-teman. Ya, mikronya lebih besar. Tuh, ya. Cara aplikasinya gimana? Kalau yang Ponska sama Yaramila tadi kita tabur lingkar luar tajuk. Naburnya tetap lingkar luar tajuk, teman-teman. Nggak boleh sembarangan. Karena apa? Ya seperti saya uraikan tadi.
bahwa akarnya itu ada pada ujung daun, ya. Kemudian kalau yang mikronya kami semprotkan, durasinya berapa? 1 bulan sekali seperti NPK, ya. Nah, itu tolong dicatat teman-teman. Penting ini pelajaran penting. Ya. Kemudian ya, apa saja yang kami lakukan? Nah, untuk mencegah hama kita lakukan penyemprotan setiap seminggu sekali. Hamanya durian itu ada 2 teman-teman, jamur sama insektik atau serangga. Nah, untuk pupuk serangga, untuk hama serangga, kami biasa menggunakan desis murah meriah. Kami selalu pakai desis teman-teman. Ya, karena kami anggap murah meriah. Nah, kemudian kalau yang funginya atau pencegahan untuk jamur, ya, kami biasanya ya menggunakan ya fungisida berbahan aktif berbeda-beda. Ada yang bertanya, kenapa kok berbeda, Pak? Karena jamur itu, penyakit jamur itu jumlahnya banyak. Makanya bahan-bahannya kami gunakan yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, contoh ini misalnya, aplikasinya ya bisa dicampur sama apa itu? Jadi antara insektisida, fungisida, kemudian sama apa itu pupuk daun. Jadi kami dalam seminggu sekali itu aplikasi apa itu penyemprotan untuk pencegahan itu kami gunakan fungisida, kemudian insektisida, kemudian kamu campur dengan pupuk daun. Nah, pupuk daun itu kami pakai Gandasil D, teman-teman ya. Kita pakai Gandasil D karena di situ ada haro, makro dan mikronya ya, sebagai tambahan yang kita berikan ya. Nah, funginya apa saja? Kami biasa pakai, tak sebut nama aja ya. Saya biasanya fungisida menggunakan skor. Misalnya minggu ini saya pakai skor, minggu kedua kemudian saya pakai ditan, minggu keempat saya pakai ridomil, minggu keempat kemudian saya pakai ditan, teman-teman. Jadi bergantian, nggak pernah kita apa itu selalu kami ganti-ganti, teman-teman ya. Kami ganti-ganti, tujuannya apa? Yaitu tadi, karena apa? Penyakit jamur itu macamnya banyak. Ya, itu untuk mencegah. Itu durasinya seminggu sekali. Apakah boleh kurang dari itu? Silahkan. Kalau pengen kena penyakit, kan gitu. Ya. Kalau dulu pengalaman kami dulu pernah 1 bulan sekali, banyak masalah, teman-teman. Kemudian kita perpendek lagi menjadi 10 hari lagi, masih banyak masalah. Akhirnya kami ambil kesimpulan bahwa itu harus kami lakukan setiap minggu ya. Nah, kalau mau melakukan sebulan sekali boleh, tapi risikonya ditanggung ya. Itu teman-teman. Jadi itu untuk pencegahan hama, insektisida, serangga dan jamur. Kemudian aplikasi apa lagi sehingga tumbuhan seperti ini? Nah, setiap 3 bulan sekali ya, setiap 3 bulan sekali kami biasa aplikasikan bakteri atau mikroba. Kami pakai M12, teman-teman ya, pakai M12. Kelebihannya apa? M12 itu bakterinya banyak. Ya, selama ini kalau kita mengenal bakteri mikroba itu kan M4, jumlahnya 4. Tetapi kalau M12 itu bakterinya ada 80, teman-teman. Ya, ada 80 bakteri ya. Plus ada plusnya ini yang menarik. Trichoderma hertzianum. Nah, apa Trichoderma hertzianum? Ya, tidak perlu saya terangkan lah. Teman-teman bisa cari sendiri di Mbah Google. Apa itu Trichoderma? Itu yang kita aplikasikan setiap 3 bulan sekali. Nah, mikroba itu penting, teman-teman ya. Saya akan sedikit cerita tentang mikroba. Kegunaan mikroba itu apa? Jadi mikroba itu sebagai pengurai, teman-teman. Pengurai makanan, nutrisi yang kita berikan pada pohon durian. Ya, nutrisi yang kita berikan. Ya, kita berikan pupuk sebaik apapun, NPK baik, kualitas baik, semuanya baik. Tapi kalau tidak ada mikroba, tidak ada yang bisa diserap. Jadi fungsinya mikroba adalah mengurai yang nanti kemudian diserap oleh akar, teman-teman. Ya, tuh. Itu kita aplikasikan setiap
3 bulan sekali. Nah, kemudian apalagi? Masih ada, masih, teman-teman. Jadi pohon durian itu dalam perjalanan hidupnya itu bisa mengalami stres, teman-teman. Stresnya ada 2, stres biotik dan abiotik. Nah, stres biotik itu apa? Stres abiotik itu apa? Stres biotik diakibatkan oleh misalnya untuk serangan penyakit. Itu stres biotik, misalnya kena hama, jamur, itu pohon durian bisa stres, teman-teman. Ya, pohon durian bisa stres. Nah, itu stres biotik. Nah, stres abiotik akibat lingkungan, contoh misalnya kekeringan, banjir, terik matahari, itu adalah stres abiotik. Nah, cara mengatasinya gimana? Ya, cara mengatasinya gimana? Untuk stres abiotik, ya, kita bisa gunakan air. Tetapi untuk stres yang biotik tidak bisa. Kami biasa pakai apa? Asam amino sama biostimulan, teman-teman. Itu yang biasa kami pakai. Nah, asam aminonya kebetulan kami bikin sendiri karena bahannya melimpah. Tapi biostimulannya kita nggak bisa. Terpaksa kami beli. Nah, kami beli apa? Kami beli dari Megavol, Valagro, itu yang kami. Aplikasinya bagaimana? Setiap setengah bulan sekali. Mahal. Ya pilihan, teman-teman. Asam amino murah, tapi biostimulan yang mahal, teman-teman. Ya. Itu. Ya. Kemudian apalagi? Masih ada. Ya. Untuk merangsang pertumbuhan akar, pertumbuhan daun dan lain sebagainya, kita gunakan zat pengatur tumbuh atau zinc BT. Zat pengatur tumbuh kami ada 2 pilihan, bikin sendiri sama saya beli dari produk Jimmy Hantu Ratu Biogen. Di sana banyak mengandung hormon giberellin, sitokin, auxin dan konco-konconya di sana. Kalau bikin bisa, saya biasa bikinnya dari apa? Bahan-bahannya ya, bisa dari apa itu? Air kelapa, ya, kemudian bonggol pisang, tomat, kecambah, bawang merah, di blender jadikan satu, diperem 15 hari jadi. Itu kalau kita mau bikin. Ya. Oke, teman-teman, itulah kurang lebih perawatan yang kami lakukan terhadap pohon durian kami, ya, sehingga bisa tumbuh seperti ini. Ya, sehingga bisa tumbuh seperti ini. Nah, itulah ya yang bisa kami bagi hari ini, teman-teman, ya, dari ujung timur Pulau Jawa, Dewani Durian kembali berbagi. Ya, semoga apa yang kami bagikan ini tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman, ya, sebelum memutuskan berkebun atau saat ini sedang berkebun durian. Ya, salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.